Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya sendiri Fikri, kemudian dua teman saya yaitu Azha dan Vandalia ingin mempresentasikan hasil review jurnal kelompok kami dengan judul The Impact of Intrinsic and Extrinsic Religiosity on Ethical Decision Making in Management in Non-Western and Highly Religious Country, dengan penulis Tarik sama Samia N. Ansari dan kawan-kawan. Langsung saja latar belakang masalah. Sebuah literatur menunjukkan perlunya lebih banyak penelitian dalam hubungan religiusitas dan etika, terutama di negara non-barat yang sangat religius. Beberapa dekade terakhir telah menunjukkan bahwa ada banyak peningkatan penekanan pada etika. Untuk tujuannya sendiri, peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak dari keyakinan agama terhadap IDM dan bagaimana religiositas dapat mengurangi tindakan tidak etis di dunia bisnis. Selanjutnya adalah fenomena gap. Fenomena gap adalah sebuah ulasan tentang literatur menunjukkan perlunya lebih banyak penelitian dalam hubungan religiusitas dan etika, terutama di negara non-barat sangat religius. Beberapa dekade terakhir telah menyaksikan peningkatan penekanan pada etika berpotensi karena skandal bisnis di sektor korporasi. Peneliti belum cukup menyelidiki faktor individu dan faktor organisasi, terutama di negara non-barat yang sangat religius. Oleh karena itu, memberikan kesempatan untuk kontribusi penelitian. Meskipun penelitian etika di negara non-barat mendapatkan momentum publikasi yang berkaitan dengan konteks non-barat yang sangat religius. Kemudian ada riset gap, yaitu studi eksperimental yang dikemukakan oleh Hegarty dan Sims, bermaksud untuk menemukan hubungan antara orientasi agama dan IDM. Terus next, teori-teori dan indikator yang digunakan. Ada teori dari Singapakdi, yaitu penilaian etis dapat didefinisikan sebagai tingkat yang dirasakan dari etika tindakan tertentu untuk memecahkan masalah etika. Kemudian ada dari Keys-Gephardt, yaitu niat etis dapat didefinisikan sebagai kesiapan individu atau kesediaan untuk terlibat dalam tindakan tertentu. Kemudian next, hipotesis dan pengembangannya. Di sini ada 5 sampai H5 poinnya. H1 yaitu terdapat hubungan positif antara religiusitas intrinsik. Next, metode penelitian. Yang pertama, sampel. Populasi penelitian ini terdiri dari profesional manajemen yang bekerja di berbagai organisasi di Pakistan. Akan tetapi, karena tidak adanya kerangka populasi, semua profesional manajemen tidak mungkin untuk menarik sampel acak dari populasi. Oleh karena itu, digunakanlah Asosiasi Manajemen Pakistan, AMP. Pada penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 307 anggota yang bereputasi baik, dengan menjaga kerahasiaan identitas responden. Dari hasil penelitian ini, diketahui sebanyak 109 responden yang dapat digunakan. Di antaranya, 35% dapat diterima. Yang kedua, alat analisis statistik. Analisis pada penelitian ini menggunakan SPSS 21. Untuk ukuran religiusitas, penelitian ini menggunakan skala Allport dan Ross yang banyak digunakan. Untuk mengukur religiusitas intrinsik dan ekstrinsik, skala Allport dipertimbangkan ukuran yang valid dan dapat diandalkan dan memiliki keandalan yang dilaporkan sebesar 0,88 untuk intrinsik dimensi dan 0,70 untuk dimensi ekstrinsik. Singapakdi et al. 2013. Next, hasil dan pembahasan. Hasil korelasi Pearson menunjukkan tren keseluruhan antara konstruksi yang bersangkutan. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik dan ekstrinsik religiositas adalah prediktor positif yang signifikan dari penilaian etis. Ethical judgment juga ditemukan sebagai prediktor positif yang signifikan dari ethical intention. Kontribusi utama penelitian ini adalah bukti bahwa ethical judgment bertindak sebagai mediator
antara religiusitas baik intrinsik atau ekstrinsik dan nilai etis di lingkungan negara non-barat dengan religiusitas yang tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa intrinsic religiosity berdampak pada ethnical intention secara langsung sebaik secara tidak langsung melalui ethical judgment. Next, simpulan dan saran. Etika adalah bidang penting untuk diperhatikan bagi para peneliti dan praktisi. Peran agama dalam EDM di negara-negara non-barat dan sangat religius adalah domain yang kurang dipelajari. Dua dimensi religiusitas yang disebut intrinsic religiosity dan extrinsic religiosity ditemukan memainkan peran yang menentukan untuk menanamkan penilaian etis yang mempengaruhi nilai etis. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami hubungan antara religiusitas dan etika dengan menunjukkan bagaimana kedua dimensi religiusitas mempengaruhi niat penilaian etis. Penelitian ini memiliki penerapan penting untuk manajer. Misalnya, organisasi harus menyediakan program pelatihan etika dengan atau tanpa ajaran agama, sehingga penilaian etis manajer dapat dimunculkan dan selanjutnya EDM dapat dipromosikan. Melanjutkan penelitian tentang interaksi agama dan etika yang diperlukan, terutama di negara-negara yang sangat religius dan non-barat selain Pakistan, peneliti menyarankan mereplikasi studi ini dalam profesi selain manajemen, sehingga memahami peran agama dalam etika secara lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Begitu pula apabila ada kekurangan kami juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.